Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang epidemi virus komunis Tiongkok telah menyebar ke seluruh dunia karena komunis Tiongkok menutupi kasus tersebut. Dibanding negara lain, bencana di Italia paling parah dan jumlah diagnosa dan kematian melonjak tinggi. Belum lama komunis Tiongkok menyebarkan berita palsu dan mempromosikan penyelamatan ke Italia yang dibantah oleh media Italia. Mari simak berita selengkapnya. Media Italia membantah penyelamatan dari Tiongkok. Baru-baru ini, media resmi komunis Tiongkok mengiklankan bahwa mereka mengirim kelompok ahli medis ke Italia dan menyumbangkan masker dan bahan anti-epidemi lainnya. Pengemasan materi juga ditandai dengan kota bantuan. Media resmi mengklaim bahwa netizen Italia telah memposting terima kasih. Kantor berita resmi Xinhua dari komunis Tiongkok melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio dan Menteri Luar Negeri Komunis Tiongkok Wang Yi berbicara di telepon dan meminta komunis Tiongkok untuk menyediakan persediaan dan peralatan medis. Wang Yi berjanji untuk mengekspor material dan peralatan yang sangat dibutuhkan pihak Italia sesegera mungkin. Namun, Il Foglio Daily Italia melaporkan pada 12 Maret bahwa pemberian bantuan komunis Tiongkok pada dasarnya adalah berita palsu. Ribuan respirator dan puluhan ribu masker dibeli oleh Italia dengan transaksi komersial bukan hadiah. Bagian dari kesepakatan itu adalah antara Palang Merah Italia dan Palang Merah Tiongkok. Di Mayo mengajukan persyaratan pembelian kepada Wang Yi dan Wang Yi bertanggung jawab atas pencocokan produsen Tiongkok daratan. Laporan itu mengatakan bahwa Menteri Kecelakaan Italia baru-baru ini mengumumkan bahwa Tiongkok akan menyumbangkan 20.000 set pakaian pelindung, 50.000 dosis regen uji, 100.000 masker, 1.000 respirator di Italia. Sejumlah besar netizen Italia meninggalkan pesan untuk berterima kasih kepada Tiongkok dengan mengatakan, Tiongkok tidak sama dengan Uni Eropa, itu benar-benar solidaritas dan persahabatan, tetapi bukankah kita semua bertanya-tanya? Artikel tersebut menyebutkan bahwa sumber-sumber dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Sipil mengkonfirmasi kepadanya bahwa apa yang dikirim komunis Tiongkok bukanlah sumbangan dan tidak ada yang gratis. Sebelumnya, Beijing secara aktif mempromosikan model global Tiongkok melawan epidemi. Sekarang sejumlah besar pasokan medis ekspor yang merupakan gelombang kedua propaganda politik di Beijing. Media Amerika The Washington Post percaya bahwa transaksi itu juga signifikan secara politik karena Italia adalah negara pertama dari kelompok G7 yang bergabung dengan inisiatif One Belt One Road Komunis Tiongkok. Menteri Luar Negeri Di Maio memimpin upaya itu, mengepalai gerakan bintang 5 atau Five Star Movement partai terbesar di negara itu. Berita selanjutnya, para ahli mengeluh, masker Italia menghilang kemana? Giovanni Reza, Kepala Divisi Penyakit Menular dari Institut Kesehatan Nasional Italia, mengatakan pada bulan Maret bahwa dari perspektif pengendalian penyakit, dia benar-benar ingin orang Italia memakai masker. Tapi masalahnya adalah tidak ada begitu banyak masker. Ini tidak ada hubungannya dengan budaya dan lain-lain karena jumlah masker tidak cukup. Giovanni Reza mengatakan bahwa Italia sedang mencoba segala cara untuk membeli masker secara global dan membuat masker sendiri. Tetapi situasi saat ini tidak optimis, meskipun orang-orang di negara-negara Eropa dan Amerika tidak terlalu memperhatikan untuk mengenakan masker. Ketika epidemi berada di luar kendali, mereka ingin memakai masker, tetapi menemukan bahwa masker telah hilang dari pasaran. Dengan pecahnya wabah virus komunis Tiongkok di Wuhan, pasokan medis seperti masker dan kacamata medis di Italia telah diborong habis oleh orang-orang Tiongkok di luar negeri dan belakangan muncul kekurangan masker. Ada sejumlah besar orang Tionghoa perantauan di Italia membeli dengan total lebih dari 300.000 masker. Kebanyakan dari mereka berasal dari Wenzhou dan Qingtian dari Zhejiang. Menurut TigerSniff.net, ketika wabah virus komunis Tiongkok pecah pada awal Januari lalu, orang Tionghoa perantauan secara aktif menyumbangkan uang dan menyumbangkan barang-barang menyapu masker yang tersedia secara lokal. Seorang warga Tionghoa perantauan dengan nama samaran Chen Hui yang berasal dari Qingtian, Zhejiang dan tinggal di Milan mengatakan, saya kenal seorang rekan dari Qingtian, seorang wanita kelahiran tahun 85 yang menjadi pedagang di Milan. Dia pergi ke Swiss untuk memesan beberapa kotak topeng N95 dan mengirimnya ke Tiongkok. Ada juga orang Tionghoa yang membeli masker di apotek di Milan untuk stok apotek tersebut selama 10 tahun, dan masalah ini akhirnya sampai masuk berita. Komentar lainnya dari Chen Qing, seorang Tionghoa perantauan dari Zhejiang yang telah tinggal di Italia selama 18 tahun. Dia mengatakan kepada media Hong Kong bahwa selama periode ketika epidemi sedang puncaknya di Tiongkok daratan, warga perantauan Tionghoa setempat memborong hampir semua masker di pasar dan menyumbangkannya ke Tiongkok. Itu sebabnya sekarang di Italia kehabisan masker. Pada saat yang sama, masker yang diproduksi oleh produsen masker Italia akhirnya dijual ke Tiongkok.
Media Cina Italia Struggle in Italy melaporkan bahwa BLS penanggung jawab dan produsen peralatan pelindung masker di Cormano, Milan mengatakan mereka telah menerima pesanan 10 juta masker dalam beberapa hari terakhir. Orang yang bertanggung jawab ini mengatakan bahwa pesanan datang dari seluruh Eropa tetapi akhirnya produk itu dikirim ke Tiongkok. Angka resmi menunjukkan bahwa pada minggu pertama setelah kota ditutup di Wuhan, Tiongkok mengimpor 56 juta masker respirator dan masker bedah. Pada 30 Januari, Komunis Tiongkok mengimpor 20 juta masker respirator dan masker bedah dalam waktu 24 jam. Sepanjang Februari, masker farmasi di negara-negara barat dan pasar negara berkembang dikirim ke Tiongkok dalam jumlah besar. Media Tiongkok daratan melaporkan bahwa Alibaba membeli bahan-bahan utama seperti masker, pakaian pelindung, dan kacamata dari Lusina Negara. Dalam waktu singkat, 6,5 juta keping pasokan medis diperoleh dan dikirim langsung ke Wuhan. Tencent juga membeli bahan medis secara global. Pukul 7 malam pada tanggal 30 Januari silam, 45.000 pakaian pelindung medis dan 100.000 masker diambil dari Inggris dan Jepang dan tiba di Wuhan. Pada 9 Februari, Tencent telah membeli 3,35 juta masker, 120.000 set pakaian pelindung, 22.500 popok dewasa dan lain-lain bekerja sama dengan mitra global. Sementara itu, PIN22 menyumbangkan 1 juta masker medis, 20.000 set pakaian pelindung, 200.000 sarung tangan medis, 30 ton disinfektan medis Jerman dan sejumlah peralatan pengujian bernilai hampir 10 juta untuk persediaan. Berita selanjutnya, Komunis Tiongkok mengendalikan sebagian besar masker tidak dijual ke luar negeri. Tiongkok daratan sendiri adalah pengekspor masker terbesar di dunia. Sejak Januari lalu, Komunis Tiongkok telah mengerahkan pasukan perang untuk memperluas produksi masker medis sekali pakai. Menurut Komunis Tiongkok, output hariannya melonjak dari sekitar 10 juta pada awal Februari menjadi 115 juta pada akhir bulan. Namun Tiongkok yang membeli hampir semua masker di dunia. Ketika masker langka di berbagai negara, Komunis Tiongkok mengendalikan ekspor sebagian besar masker. The New York Times melaporkan bahwa sebelum pecahnya epidemi, Tiongkok daratan menghasilkan setengah masker dari kebutuhan dunia. Sejak itu produksi masker di daratan telah meningkat hampir 12 kali lipat, tetapi dia telah mengambil semua produksi dari pabrik masker tersebut untuk dipakai sendiri. Meskipun perusahaan mengatakan bahwa Komunis Tiongkok membutuhkan hampir semua produksi masker, Komunis Tiongkok selalu berbohong kepada pihak luar bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan larangan ekspor masker dan bersedia berbagi masker dengan negara lain. Penasehat Perdagangan dan Perdagangan Presiden Trump, Peter Navarro, mengatakan kepada Fox Business pada 25 Februari bahwa setelah wabah, pihak berwenang Komunis Tiongkok segera melarang ekspor masker domestik dan segera mengambil semua pasokan medis yang diproduksi oleh perusahaan milik asing untuk dipakai sendiri, termasuk 3M produsen masker utama di Amerika Serikat. Peter Navarro mengatakan bahwa ketergantungan Amerika Serikat yang berlebihan pada manufaktur luar negeri telah menyebabkan situasi hari ini. Jadi sangat penting bahwa perusahaan-perusahaan itu kembali ke Amerika Serikat. Komentator urusan saat ini Li Linyi mengatakan bahwa Komunis Tiongkok sekarang mengekspor masker terutama ke beberapa negara yang telah mendekati Komunis Tiongkok, seperti Italia, Serbia, Korea Selatan, dan beberapa negara di Uni Eropa. Negara yang memusuhi Komunis Tiongkok seperti Amerika Serikat akan diabaikan. Bahkan Komunis Tiongkok juga menggunakan masker sebagai senjata politik. Pada saat yang sama, saat mengekspor masker, Komunis Tiongkok meminta Wen Suan untuk mengarang berita palsu dan kebohongan mengatakan bahwa itu menyelamatkan pihak lain dan seterusnya. Akibatnya Komunis Tiongkok akan menjadi lebih terisolasi secara internasional di masa depan. Berita selanjutnya, cukup terima kasih. Media Italia menyangka lagu Hua Chunying adalah lagu bohong dari Partai Komunis Tiongkok. Selain menyangkal apa yang disebut berita palsu penyelamatan Komunis Tiongkok, media Italia juga mengungkapkan kebohongan lagu orang Italia berterima kasih kepada Tiongkok yang diciptakan oleh Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok. Pada 15 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying memposting video corong Komunis Tiongkok di Twitter yang menyatakan bahwa orang-orang Italia memuji staf medis di balkon mereka termasuk perawatan medis yang didukung Tiongkok. Komunis Tiongkok juga mengatakan bahwa orang-orang Italia berteriak terima kasih Tiongkok dan menyiarkan lagu kebangsaan Tiongkok di jalan-jalan Roma. Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian juga memposting hal yang sama di Twitter. Sebagai tanggapan, media online Italia L'Inchiesta melaporkan pada tanggal 15 Maret dengan judul cukup terima kasih yang mengkritik juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dan Zhao Lijian sebagai anggota dari agensi propaganda Tiongkok. Salah satunya adalah penyebar luasan informasi palsu. Artikelnya menyerukan kepala pemerintah Italia untuk membela klarifikasi pada saat kritis dalam perang melawan epidemi.
Sementara itu, perusahaan perdagangan foto Amerika Getty Images mengatakan bahwa pada 15 Maret, ketika orang-orang Italia dan Roma menyanyikan lagu kebangsaan di balkon, mereka menyanyikan lagu nasional Italia.